Ini spesial buat diri saya yang udah doain saya dari awal sampai sekarang. Saya yakin walaupun saya nggak pernah lihat denger langsung, tapi di saya yakin ngedoain karena bidadari kedua setelah ibu saya itu istri saya. Yang alhamdulillahnya sekarang beliau juga udah dapat mobil, udah punya pendapatan besar juga setiap bulan. Bapak ibu semua, sekali lagi, kalau bapak-bapak nggak bisa sukses, nggak bisa beliin rumah mobil buat istrinya, siapa lagi? Kita sebagai laki-laki yang harus berjuang untuk bahagiakan istri kita. Catat ini, kalau Anda nikah, lalu Anda kerja hanya sekedar nyari makan, apa bedanya Anda sama burung? Apa bedanya Anda sama kambing? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut pembina kita meraih luxury terbaru SSFD. Mari bangkit berdiri, mengetuk kalian untuk Coach Leader Algian Saputra, berikan aplaus yang meriah. Apa kabar? Apa kabar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak kita ucap salamnya. Mudah-mudahan Allah dan para malaikatnya lihat kita di sini. Sedang ikhtiar, sedang belajar, sedang berdoa bareng supaya kita lunas hutang dan ribanya. Jawab salam yang semangat supaya kita menggetarkan langit. Niat kita lunas hutang dan riba bisa hidup tanpa hutang dan riba terkabul hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelah kanan, apa kabar? Apa kabar? Sebelah kiri bapak-bapaknya, apa kabar? Apa kabar? Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, saya akhirnya ada di sini juga kebagian. Ya Alhamdulillah. Yang asalnya cuma di belakang sana, sekarang saya kebagian di depan. Disuruh sama Kang Dani dan tim leader. Ada urutan-urutannya, setiap masa ada orangnya dan setiap orang itu pasti ada masanya. Di mana saya pernah ada di belakang, sekarang ada di sini. Apakah kerja saya? Bukan. Tugas saya cuma ikhtiar. Kerja Allah ngasih hasilnya Bapak Ibu semua. Saya tadi di belakang merinding. Kok saya bisa ke depan ya? Padahal dulu 9 tahun yang lalu ketika kerja, 8 tahun yang lalu ketika memulai kerja, 6 tahun ketika memulai kerja, gak kepikiran bisa bangun rumah miliaran. Karena saya bukan termasuk orang yang dapat warisan. Mungkin yang kayaknya uyut saya gitu ya, saya turunan ke-8. Jadi gak dapat tuh yang namanya rumah, saya harus kerja banting tulang untuk dapat, untuk punya rumah, susah banget pokoknya. Nah ini, Bapak Ibu semua yang udah kenal saya atau yang belum kenal saya? Ngacung, yang belum pernah lihat saya? Belum pernah lihat? Oh, berarti sekarang nggak lihat saya? Bapak Ibu semua, saya perkenalkan diri dulu ya sebelum saya akan cerita, mudah-mudahan bisa menginspirasi nih. Tadi kata Pak Restu, Kang Algi dikasih waktu yang banyak. Di sini insya Allah saya akan bercerita sejujur-jujurnya. Real cerita saya, gimana caranya saya yang asalnya ngontrak 9 tahun sekarang bisa bangun rumah 1,1 miliar. Yang mungkin di YouTube saya hanya singkatan-singkatannya, khusus di acara SB Team, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi ini ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Algi Anggriawan Saputra, nama lengkapnya bukan Algian Saputra. Tapi kalau Bapak Ibu semua mau nyari di Google, ketiknya Algian Saputra, pasti semua keluar. Nama saya Algi Anggriawan Saputra di KTP. Asli Purwakarta Bapak Ibu semua. Asli Purwakarta dan saya alhamdulillahnya sama orang tua dikasih kesempatan untuk sekolah sampai perguruan tinggi. Tadi kalau para founder ada tukang bakso ya, tukang bangunan.
Kalau saya dikasih harapan sama orang tua, kamu harus sukses. Jadi mahasiswa sukses, lulus kuliah, jadi PNS, jadi manajer, berdasi. Itulah menurut keluarga saya. Sukses bagi mereka adalah orang-orang yang memakai kemeja, berdasi, berangkat kerja, pergi pagi, pulang sore. Saya ikutin, karena itu adalah keinginan orang tua saya. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, saya kuliah dalam 4 tahun udah lulus. IPK saya 3,4. Saya keterima kerja cepat. Sebelum ijazah keluar, saya udah keterima kerja. Saya ikutin apa kata orang tua saya, karena surga di telapak orang tua saya, telapak kaki ibu saya. Ibu saya pengen jadi karyawan, saya ikutin. Saya nikmatin perjalanannya dan saya menjadi karyawan di salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Saya yang ngalamin hidup ternyata ketika setelah lulus kuliah. Ketika pertama kuliah, dikasih tahu kan sama dosen, kamu kalau lulus kerja bisa sukses. Saya punya harapan, saya punya cita-cita ketika lulus berarti saya kerja, udah kerja apa? Nikah, bener nggak? Yang belum nikah, Acung? Mudah-mudahan nggak kejadian kayak saya nih ya. Jadi saya hanya mengikuti alur kehidupan waktu itu. Ketika udah kerja, saya nikah Bapak Ibu semua. Belum punya rumah, belum punya kendaraan. Hanya dikasih motor bekas orang tua saya waktu itu. Saya waktu itu nikah dan menghidupi keluarga saya, istri saya dari tempat kerja saya. Ternyata apa yang dikasih tahu sama orang tua saya, sama dosen saya kok nggak kebukti kata saya. Saya kerja pagi, pulang sore, punya gaji, alhamdulillah. Tapi nggak cukup untuk kebutuhan pokok kita. Saya hanya berpikir gimana caranya dapat gaji, kasih ke istri buat makan. Itu saya alamin banget. Pergi pagi, pulang sore, dapat 3 juta buat makan, besoknya tanggal 5, tanggal 10 habis. Otomatis saya harus kontrak. Karena nggak mungkin tinggal di orang tua terus nih. Saya ngontraklah rumah ketika mulai kerja setelah nikah. Saya ngontrak, daftar kontrak saya di tahun 2013 akhir saya ngontrak sama istri. Ngontrak rumah, pergi pagi, pulang sore, dapat gaji, makan, gitu aja tiap hari. Nggak punya apa-apa, cuma punya istri alhamdulillahnya. Saya ikhtiar lagi ternyata kok nyari uang itu susah banget ya. Katanya setelah lulus kuliah bisa beli rumah, bisa beli mobil. Jangankan beli rumah, beli mobil, tanggal 15 aja gaji udah habis buat sehari-hari. Ini yang udah suami istri pasti nanti ngalamin. Gaji 3 juta, 4 juta, 5 juta hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Gimana caranya saya bisa beliin rumah buat istri anak-anak saya nanti kata saya. Di situ saya berpikir. Saya langsung nanya atasan-atasan saya tanya supervisor saya nanya manajer saya. Saya pengen tahu 10 tahun saya ke depan, kalau kerja di perusahaan ini, saya bakal jadi apa? Saya tanya supervisor saya, Pak, udah berapa tahun Bapak kerja di sini? Supervisor saya yang agak botak-botak tuh. Saya alhamdulillah udah lebih dari 10 tahun. Punya gaji 6 juta, punya mobil Avanza, punya rumah ngontrak. Oh berarti kalau saya kayak supervisor, kalau saya bekerja keras jadi supervisor, saya punya mobil Avanza, punya rumah, nyicil sampai punya rumah. Saya nggak mau, saya tanya lagi manajer saya, namanya Pak Kevin, orang Chinese. Lalu saya nanya, ternyata kalau udah kerja lebih dari 15 tahun, saya bisa jadi manajer. Punya mobil besar, punya rumah, nyicil sampai lunas. Saya nggak mau. Saya nggak mau itu, singkat cerita saya memutuskan resign. Saya memutuskan resign kerja. Saya tuh tipe orang yang nggak takut nggak bisa makan. Saya yakin kalau peburung aja pergi pagi pulang sore bisa makan, apalagi saya manusia. Jadi saya resign tanpa punya kerjaan. Dulu ada yang nawarin bisnis, nih real cerita. Ada yang nawarin bisnis, ya bisnis ini saya liatin karena ini perjuangan paling sedih saya sebenarnya di sini. Yang karena saya itu seorang mahasiswa manajemen aset, nggak ada di bidang network sama sekali. Saya ketika ditawarin bisnis pulsa waktu itu, saya tahunya ya udah saya daftar, saya buka counter. Ini saya alami nih. Jadi ketika saya resign kerja, saya ngomong ke istri, saya mau daftar bisnis pulsa, katanya bisa kaya, bisa sukses. Lalu saya keluar kerja, istri saya marah-marah tuh. Orang tua saya juga kaget, udah nyape-nyape kuliahin kok buka counter.
Buka konter itu nggak membuat bangga orang tua, tapi saya yakin saya bisa sukses kata saya. Karena saya udah ngalamin kerja, gajinya segitu-gitu aja di 1 tahun pertama. Akhirnya saya tanpa izin yang benar-benar keluar izin dari orang tua, saya resign. Ya, saya resign dan saya buka konter. Saya ajak istri saya hijrah dari Bandung, saya kerja di Bandung ke Purwakarta. Untuk buka konter dan jalanin bisnis pulsa ini. Orang tua saya nggak setuju, istri saya pun awalnya nggak setuju. Karena saya masih muda, punya ego tinggi, saya ajak istri saya buka konter sewa kios 8 juta. Bulan tahun 2014, mungkin for a founder udah tahun ya. Saya jalan 3 bulan, bisnisnya hancur. Nggak bisa transaksi. Bayangin apa yang terjadi sama saya. Modal saya habis. Istri saya lagi hamil waktu itu. Pulsanya nggak bisa transaksi di tahun 2014 pertengahan itu. Saya nggak bisa apa-apa lagi. Tuh kan bener kata orang tua saya, ngapain kamu resign kerja? Itu sekarang istri kamu udah hamil, nggak bisa ngebiayain saya. Di situ saya sering berantem sama istri saya 2014. Saya berantem sama istri saya setiap hari hampir. Malah ketika kontrakannya habis, saya tinggal di kontrakan ini, saya bawa istri saya ke rumah orang tua saya. Orang tua saya di Purwakarta, saya bawa istri saya ke rumah orang tua saya. Istri saya tinggal di rumah mertua. Mau lahiran 9 bulan itu. Gak punya uang untuk lahiran, tinggal di rumah orang tua, gimana malunya saya. Udah dikuliahin tinggi-tinggi, ujung-ujungnya tinggal di rumah orang tua juga, bawa istri yang lagi hamil mau lahiran, gak punya uang untuk lahiran. Di situ saya berantem sama istri saya pergi, pulang ke rumah mertua di Bandung. Saya ditinggalin. Saya ngerasa kok mau berjuang bisnis ya Allah, susah banget gitu. Padahal saya niatnya Pak, pengen beli rumah tapi nggak ngeredit gitu. Karena kalau kerja nggak bisa tuh, harus ngeredit. Kenapa ketika saya memulai bisnis kok malah dijatuhin? Saya dijatuhin, saya dihina. Sama orang-orang terdekat saya. Kamu udah kuliah tinggi-tinggi, udah keterima kerja di perusahaan besar, orang lain mau, kenapa kamu resign gitu aja? Kamu malah bisnis buka konter. Saya dijelek-jelekin, istri saya pergi, bayangin saya ditinggalin sendiri di rumah orang tua. Mau lahiran, wah. Lalu suatu saat istri saya udah pulang ke rumah orang tua dan dibawa pulang lagi ke Purwakarta, nggak mau waktu itu. Saya wajar sih, karena namanya istri, namanya perempuan. Pasti nggak kuat kalau berada di titik paling bawah. Saya waktu itu tertidur di salah satu kasur, meratapi nasib. Saya hampir nangis waktu itu, tahu-tahu ibu saya datang. Ibu saya datang ke kamar, kemarin kan baru ngedit motor. Udah lunas belum motornya? Saya bilang udah lunas. Mama tenang aja, doain aja supaya keluarga saya balik utuh lagi. Tapi jangan tidur terus. Gimana caranya kamu berjuang? Ngelamar kerja lagi aja. Kamu punya ijazah, ngelamar kerja lagi, itu kata ibu saya. Ibu saya tahu saya lagi ada masalah. Sebenarnya motor saya belum lunas 2 bulan lagi. Besoknya ibu saya datang lagi. Ini uang buat lunasin motor kamu. Padahal saya ngomong udah lunas. Ternyata ibu saya jual emasnya untuk lunasin motor saya. Di sini saya ngerasa, ya Allah, ini malaikat saya. Ketika saya terjatuh, nggak ada yang nolong, istri saya juga pergi, ibu saya bantuin saya untuk lunasin motor saya. Di situ saya malu semalu-malunya sama diri saya. Saya nggak bisa apa-apa di kali itu. Jangankan buat ngasih uang ke orang tua, buat ke istri aja nggak bisa sampai istri saya ninggalin saya. Tapi saya pengen mempertahankan keluarga saya. Kata ibu saya, udah kamu ngalah lagi, kamu jadi karyawan lagi aja. Kamu jemput istri kamu di Bandung, kamu ngelamar kerja lagi. 2014 saya pergi lagi ke Bandung, saya ngelamar kerja lagi. Saya jadi karyawan lagi Bapak Ibu semua. Atas dorongan dari ibu saya. Kalau ibu saya nggak ngomong kayak gitu, saya nggak mau jadi karyawan. Saya pengen jadi pebisnis. Tapi karena ibu saya nyuruh, saya berangkat lagi ke Bandung. Saya ngelamar kerja lagi. Saya jadi karyawan lagi. Saya jadi karyawan lagi, pergi pagi lagi, pulang sore. Tahu nggak? Saya tinggal di Bandung, di rumah mertua. Saya mengalah itu. Saya tinggal di rumah mertua. Bagi laki-laki tinggal di rumah mertua, bagi saya itu saya nggak betah banget. Rumah mertua yang di Bandung itu di dalam gang, satu motor masuk ke dalam. Saya tinggal di rumah mertua, saya nikmatin prosesnya,
di mana saya itu nggak jadi apa-apa di sana. Saya tinggal di rumah mertua, bayangin. Gaji waktu itu karena masuk kerja lagi dari nol lagi, cuma 2,5 juta sebulan. Di 2014 saya jalan ini, mungkin Allah pengen saya kayak gini. Saya jalan lagi, alhamdulillah saya bisa ngasih istri saya makan. Sebisa-bisanya, 6 tahun saya tinggal di rumah mertua. Impian jadi pebisnis cuma di sini, gak ada orang sekeliling saya yang ngedukung. Semua lingkungan saya seorang karyawan, orang tua saya pengen jadi karyawan. Akhirnya saya jadi karyawan pun gak maju-maju Bapak Ibu semua. Gak maju-maju. Dan akhirnya suatu saat saya benar-benar udah di titik bosen jadi karyawan. Mi, saya ngomong ke istri saya, kita gak selamanya bisa tinggal di rumah mertua. Masa iya mau gini-gini terus, udah mah badan saya kurus, gak keurus, rumah tinggal di kontrakan orang tua, di dalam gang. Saya ngomong kita harus berubah. Saya yakinin istri saya supaya istri saya mau memulai bisnis sama saya. Terus gimana caranya? Itu 2017 bisnis pulsanya naik lagi. Bisnis pulsanya naik lagi di network marketingin. Gimana kalau kita mulai lagi bisnis yang dulu sekarang mau naik lagi kan? Saya akan mencoba lagi. Kasih waktu saya 1 kali lagi. Bisa sukses di bisnis ini. Belum ada BTBS. Akhirnya saya jalanin lagi bisnis itu dan saya resign lagi. Tipe saya kayak gitu, walaupun gak ada yang ngedukung, kalau masalah urusan bisnis saya berani. Saya resign lagi, resign saya kedua 2017. Saya pindah lagi ke Purwakarta. Kali ini saya ngontrak rumah di Purwakarta. Ya, ngontrak rumah di Purwakarta, saya bawa satu-satunya motor hasil kerja saya, lalu saya ngontrak rumah di Purwakarta. Ya karena waktu jadi karyawan hidup gitu-gitu aja Pak Bu. Bahkan untuk nambah-nambah uang tuh istri saya suka jualan kolak. Untuk nambah-nambah uang gitu ya. Istri saya suka jualan-jualan bubur yang kayak gitu. Saya nggak kuat. Saya harus berjuang. Kalau nggak sekarang kapan lagi nih? Kita bisnis lagi, kita pindah lagi ke Purwakarta ini masih ada uang 15 juta kita ngontrak rumah. 2017 saya berangkat lagi ke Purwakarta sama istri. Percobaan saya yang kedua, saya ngontrak rumah, saya bisnis lagi itu. Alhamdulillah jalan Bapak Ibu semua, sampai 2019 saya kebukti bisa makan, bisa minum, bisa punya pendapatan. Tapi impian saya beli rumah cash, punya mobil gak terbukti sampai 2019. 2019 datang, bisnis itu hancur lagi. Bisnis yang saya bangun dari 2017 hancur lagi Bapak Ibu semua. Hampir gak bisa transaksi dan sebagainya. Ternyata apa yang saya pernah coba tahun lalu, 2014 keulang lagi. Apa kata orang tua saya? Saya hampir malu. 2 kali saya mencoba gagal. 2019 hampir saya gak punya pendapatan sepeser pun dari bisnis itu. Saya bingung, istri saya udah punya anak 1 dan ini yang kedua, mungkin ini ujian lahiran anak ya. 2019 itu istri saya lagi hamil lagi. Anak yang kedua, saya diuji lagi, gak punya pendapatan sepeser pun dari bisnis ini. Apa yang saya lakukan? Mi, saya gak mau jadi karyawan lagi. Karena nanti hasilnya sama. Saya akan nunggu Allah. Saya akan nunggu Allah kasih jawaban. Saya akan menjadi pebisnis sukses. Saya tunggu, sambil saya nunggu kasih saya waktu. Masih ada waktu kontrakan. Kita masih ngontrak, gak usah pulang ke rumah mertua. Sabar dulu, saya akan nyari uang buat makan. Saya daftar ojek online, tanpa sepengetahuan orang tua. Seorang Algi yang dianggapnya seorang karyawan sukses buat orang tua saya daftar ojek online. Itu pun bayar, bikin SKCK, bikin surat kuning kelakuan baik untuk jadi ojek online. Ternyata pendapatan sehari-hari jadi ojek online puluhan ribu. Itu saya alamin banget ya Allah. 2019 bulan Maret saya daftar, saya punya uang lebih kecil dari gaji saya. Apa iya Allah nyuruh saya harus ngikutin kata orang tua jadi karyawan? Kenapa saya ketika memulai bisnis kok gagal terus? Saya sering ngomong gitu dalam hati. Saya ngomong cuma sama Allah doang, gak ada yang bantuin. Saya ngomong ke istri, takutnya istri makin down, nantinya pulang lagi. Lebih baik saya ngomong sendiri. Saya waktu itu sambil ngojek, saya ngomong ke Allah, ya Allah, bentar lagi anak saya lahiran. Saya hanya punya pendapatan puluhan ribu sehari.
Itu pun kalau saya makan pagi, siang, malamnya nggak makan. Bahkan saya pernah ngomong ke istri, untuk ngirit gimana kalau kita setiap hari makannya nasi goreng. Besoknya kita makan mie terus. Sampai Allah kasih jawaban, saya biarin, ada titik terbawah, sabar. Sampai masa kontrakan rumah saya habis. Saya jalanin itu, alhamdulillah datanglah bulan Agustus. Singkat cerita, datang bulan Agustus sampai ngojek, sambil ngojek. Bisa makan. Hanya sebatas bisa makan Bapak Ibu semua. Saya jadi ojek online. 2019 bulan Agustus itu ada Eyang Sunario telepon saya. Orangnya di depan. Ini pertama kali saya dikenalin bisnis yang kedua. Namanya PT Best Corporation Syariah. Saya ibarat lagi jalan di tengah gurun yang kehausan. Jangankan buat makan, buat minum pun susah. Tahu-tahu Eyang Sunario ngomong kayak gini via telepon. Agi, kamu mau nggak punya mobil? Mau nggak punya rumah? Punya pendapatan besar? Kata saya mau lah, gimana caranya? Saya akhirnya berangkat ke Bandung. Karena saya nggak punya duit, saya minta antar ke teman saya. Saya berangkat ke Bandung, saya ditawarin bisnis sama Yang. Di prospek, kamu 1 tahun kerjain bisa punya mobil, bisa punya rumah. Saya tertarik. Bisnis sebelumnya nggak ngomong kayak gitu. Bisnis yang ini langsung real. Doa-doa saya, rumah, mobil itu ada jawabannya di sini. Saya langsung semangat. Hati saya udah panas. Jangan-jangan ini jawaban dari hasil doa-doa saya. Selama gagal kemarin, selama jadi ojek kemarin. Kok langsung ya ngomongnya mobil rumah? Saya nggak pernah selama kerja ada perusahaan yang ngomong, Gi kalau kamu kerja sampai malam kamu dikasih rumah. Gi kalau kamu kerja 10 tahun kamu dikasih rumah, kamu dikasih mobil. Nggak ada. Tapi yang Sunario, kalau kamu daftar di PT Best 1-2 tahun dapat rumah, dapat mobil. Saya lagi doa, Allah kasih jawaban melalui mulutnya Pak Sunario. Seakan-akan itu jawaban tangan Allah. Saya pengen daftar. Saya daftar, bismillah. Pas saya buka dompet, duitnya kagak ada. Saya lupa saking semangatnya. Ternyata uangnya kagak ada. Yang Sunario minta KTP, yang ya gengsi laki-laki. Yang tunggu dulu yang, tunggu dulu. Saya pulang dulu ke rumah, saya ngomong dulu sama istri. Aslinya saya gak punya duit. Jujur yang, saya cuma menang gaya doang waktu itu. Saya pulang ke rumah. Saya ngomong sama istri, Mi, ini ada bisnis Mi. Bisnisnya bagus, bisa bikin kita kaya, bisa bikin kita punya mobil, punya rumah. Bulan Agustus tuh saya ngomong ke istri kayak gitu. Kata istri saya, gimana kalau gagal lagi kayak yang kemarin? Gitu tuh, cewek kayak gitu biasanya. Mikirnya lebih banyak. Kata saya ngomong gini, kalaupun kita nggak daftar, kita akan tetap jadi ojek online nih. Kita nggak akan bisa bayar kontrakan. Agustus itu, Agustus 2019, bulan terakhir di mana kontrakannya habis. Mi, kalau kita nggak daftar, kita nggak jalanin, bulan depan kita nggak akan bisa bayar kontrakan. Dan saya nggak mau kamu pulang lagi ke rumah mertua. Tahu nggak Mi, yang nawarin saya, yang Sunario ngomong, kalau kamu jalanin bisnis ini, berhasil reward pertamanya, motor senilai 15 juta dulu waktu itu. Ya, Yang ya. Tahu nggak Yang, kontrakan saya harganya berapa? 15 juta setahun. Jadi saya ngerasa ini jawaban dari Allah. Ya Allah, bulan depan saya harus bayar kontrakan 15 juta. Saya harus daftar ini, dapat 15 juta bayar kontrakan. Saya maksa ini saya yakinin ini saya sekali lagi. Mi, kali ini saya akan berhasil. Insya Allah kali ini saya akan berhasil karena ada mentor-mentornya di sini. Istri saya langsung ngomong, nyentak. Duitnya dari mana untuk daftar? Bingung lagi saya Bapak Ibu semua. Di situ saya ngerasa jadi laki-laki gak berguna banget. Jangankan buat beliin rumah istri saya, anak saya, nyari 2.100.000 aja kagak punya. Ada 2 pilihan dalam otak saya. Jual motor atau saya lihat istri saya pakai emas kawin. Atau jual emas kawin kata saya. Saya ngomonglah memberanikan diri istri saya. Kadang gak ada pilihan lagi. Kalau enggak bulan depan kontrakan habis, pilihannya tinggal di rumah orang tua saya atau di rumah mertua saya dengan posisi nanti anak 2. Saya ngomong ke istri saya, kalau jual motor Mi, kita nggak bisa ngojek, nggak bisa makan. Gimana kalau saya pinjem mas kawin lagi, Allah turunkan lagi saya di posisi paling bawah dalam hidup saya. Dimana saya harus ambil lagi mas kawin yang saya kasih ke istri saya.
Saya minta ke istri saya pinjam dulu mas kawin, suatu saat saya akan ganti berkali-kali lipat, kalau perlu tiap bulan saya ganti. Saya pinjam mas kawin, ini saya masih ingat dalam kepala saya ada di posisi minjem mas kawin, saya ambil, mungkin dengan paksa, lalu saya berangkat ke toko emas. Bapak-bapak ada yang pernah ke toko emas perhiasan enggak? Ibu-ibu, toko emas perhiasan isinya siapa aja? Ibu-ibu sama perempuan. Saya datang bawa emas perhiasan. Kelihatan banget ya kalau saya jual emas kawin atau jual emas orang lain. Di situ saya ngerasa posisi saya di paling bawah dalam hidup saya. Kalau injek-injek saya. Padahal saya cuma pengen, ya Allah, pengen punya rumah tapi nggak ngeredit. Saya jual emas kawin, ceritanya biarpun saya malu, ngantri sama ibu-ibu jual emas perhiasan. Aduh saya malu banget, sambil nangis saya berkaca-kaca. Tapi saya nggak liatin itu ke istri saya. Saya pulang, saya daftar 2.100.000, sisanya buat makan. Saya jalanin sungguh-sungguh. Saya nggak belajar dulu waktu itu, karena saya butuh uang 15 juta. Saya butuh bergerak. Ketemu teman, tawarin produknya, tawarin peluang bisnisnya. Telepon itu yang saya jalankan setiap hari di bulan Agustus. Dengan harapan ketika ikhtiar saya berbuah hasil, bulan depan bisa bayar kontrakan. Hanya kecil harapan saya waktu itu. Saya nggak ngimpi dapat rumah 1 miliar 2019. Tapi saya harus keluar. Saya harus keluar dari masalah untuk bayar kontrakan doang waktu itu. Ini real Bapak Ibu semua. Bulan Agustus lewat, bulan September datang. Bayangin saya ngeprospek bawa Eko Racing pakai motor, nawarin mobil sama rumah. Orang-orang ada yang percaya nggak? Teman-teman saya ada yang percaya nggak? Teman-teman saya tuh rata-rata lulusan mahasiswa semua, karyawan semua. Ditawarin bisnis, sayanya masih pakai motor. 100% prospek saya, yang daftar hanya 10%. Sisanya nolak saya dan mencemooh saya. Kamu udah punya anak 2, nawarin bisnis yang kagak jelas. Kamunya aja pakai motor, nawarin mobil. Selama saya kerja pakai gelar sarjana nggak bisa beli mobil rumah cash. Kamu nawarin beli mobil, beli rumah cash. Gak masuk di logika. Tapi saya nggak berhenti Bapak Ibu semua. Bulan September datang. Dapat nggak rewardnya? Dapat nggak reward pertama motor? Dapat nggak yang? Hah? Nggak dapat. Nggak dapat Bapak Ibu semua. Saya sama istri udah bingung lagi, pusing lagi. Mi, ternyata reward motornya nggak cair Mi. Nggak dapat motor kita Mi. Kita nggak akan bisa bayar kontrakan Mi. Jadi saya makin kaget lagi. Terus mau bayar kontrakan di mana ini? Kamu harus mau pulang ke rumah. Mertua lagi. Saya di situ udah deg-degan banget Bapak Ibu semua. Hampir udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi ke istri saya. Reward motor juga masih lama ini dapat poinnya. Saya mikir, saya saking gak mau balik lagi ke rumah mertua Pak, Bu. Saya minjem sana sini. Tapi ke saudara saya minjem untuk bayar kontrakan 15 juta. Ya, saya diinjek lagi sama Allah di posisi paling bawah lagi. Setelah kemarin minjem mas kawin, sekarang minjem uang untuk bayar kontrakan. Itu sebagai seorang manusia, sebagai laki-laki, sebagai seorang anak saya gak ada harga dirinya. Saya gak berani ngomong ke siapapun. Apalagi ke orang lain, ke orang tua saya pun saya malu. Ke istri saya pun saya malu. Untuk bayar rumah tempat tinggal pun saya harus minjem. Karena ada saudara yang kasihan dikasih pinjam 15 juta, saya bisa bayar rumah. Saya punya nafas 1 tahun. Tipe saya kalau belum berhasil nggak akan pernah berhenti kecuali orang tua yang nyuruh. Kali ini orang tua nggak tahu, nggak nyuruh saya jadi karyawan lagi. Saya berjuang lagi Bapak Ibu semua. Saya berjuang lagi, tapi sekarang nggak cuman ikhtiar doang, nggak cuman kerja keras doang, saya belajar. Saya belajar waktu itu ke Bekasi, saya belajar marketing online, lalu saya fokus online akhirnya. Dari Roma doang. Di situ saya ngomong ke hati saya, ya Allah, kemarin saya berjuang bulan lalu, saya ikhtiar banyak penolakan. Hampir 90% orang nolak saya. Saya sekarang belajar ya Allah. Saya akan ikhtiar di rumah. Kalau saya diizinkan bisa sukses, tolong datangkan orang-orang yang bisa membuat saya sukses. Saya nggak akan nyari-nyari orang ya Allah. Ketika saya nyari orang, orang menjauhin saya. Saya cuma nyari Engkau. Saya akan diam di rumah, saya ikhtiar secara online. Tolong datangkan orang-orang itu ke saya. Terbukti saya ngomong kayak gitu, saya diam di rumah doang, orang-orang datang.
Ke handphone saya datang puluhan orang, ratusan orang. Akhirnya saya jalanin secara online. 2019 Desember saya bisa dapat motor case pertama. Ternyata Bapak Ibu semua, ikhtiar kita nggak ada apa-apanya dibanding doa kita. Ikhtiar kita nggak ada apa-apanya dibanding keyakinan kita. Dikala saya di posisi paling bawah, nggak ada harapan minta bantuan ke siapa lagi, termasuk ke orang tua. Harapan saya cukup sama Allah, saya ngomong kayak gitu ke Allah. Ya Allah, datangkan orang-orang itu datang ke saya tanpa harus meminta. Jadikan saya sukses, karena nggak ada jalan lain ya Allah, cuma Engkau tempat saya ngomong. Desember saya dapat motor 15 juta. 15 jutanya alhamdulillah saya dapat. Motor pertama saya jual, bayar saudara saya, motor dari PTB, saya beliin motor Honda Beat ini. Sebenarnya saya nggak bangga, motor ini nggak bisa dibikin bangga ke orang tua. Karena orang tua saya kalau beli motor kayak gini pasti bisa dengan kredit. Saya berjuang lagi Bapak Ibu semua, saya berhenti nge-grab waktu itu 2019. Desember saya buang tuh yang jaket grab, saya simpen. Lalu saya daftarin, jalan lagi sungguh-sungguh bulan Maret. Padahal saya diam di rumah doang loh, percaya nggak? Saya diam di rumah megang handphone. Setiap saya kerja, saya posting, upload ke YouTube. Setiap saya ikhtiar, saya posting, upload ke Facebook. Setiap saya ikhtiar, saya posting, upload ke Instagram. Setiap hari saya lakukan itu. Allah datangkan para calon-calon mentor, calon leader ke tim saya. Bulan Maret 2020 saya dapat mobil cash. 150 juta. Itu bisa membuat orang tua saya bangga. Di keluarga baru kamu Gi yang bisa beli mobil cash. Orang tua saya akhirnya ngedukung saya. Ketika itu, kamu bisa fokus di bisnis ini. Gak usah jadi karyawan lagi. Buktikan ke saya, ke orang tua, kalau kamu bisa beli rumah. Akhirnya saya punya mobil. Bukan karena kerja saya, padahal saya diem doang di rumah. Tapi karena kerjanya Allah, karena keyakinan dan doa saya. Saya ikhtiar lagi Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, motor kedua cair. Mobil beliau kedua cair. Motor ketiga cair lagi. Tanpa saya ikhtiar banyak tuh. Mobil ketiga cair, motor keempat cair lagi. Saya ikut-ikutan pertemuan. Di situ saya berani. Saya mulai pede ikut pertemuan. Sampai akhirnya bulan suci Ramadan 2021, saya tahu-tahu dapat Pajero Case. Orang tua saya makin bangga lagi, saya bikin syukuran di rumah. Orang tua saya bangga, mertua saya bangga. Lihat salah satu anggota keluarga, satu-satunya bisa beli Pajero Case terbaru di 2021. Mi, ini hasilnya Mi. Saya ngomong ke istri, ini hasilnya. Perjuangan kita, Allah kasih sedikit demi sedikit. Dan hasilnya besar. Tapi ingat, kita jangan dulu puas. Rumah kita masih ngontrak. Saya masih ngontrak. Dan saya nggak pernah kepikiran untuk jual Pajero beli rumah waktu itu. Saya sempat kepikiran ngomong ke istri saya kayak gini, gimana kalau Pajero dijual beli rumah? Katanya saya enggak, tunggu. Saya pernah ngomong kan ke Allah. Kalau kita nggak punya rumah, nggak bisa beli rumah, lebih baik kita kontrak. Tapi kalau Allah izinkan bisa punya rumah, saya minta rumahnya cash ya Allah. Di PTBS ada rumah cash 1 miliar. Kenapa kita buru-buru? Tunggu Allah yang ngasih, nggak usah saya yang berikhtiar. Tunggu Allah yang ngasih, kita berjuang lagi di PTBS. Karena PTBS ini ada rumah 1 miliar. Saya nggak kepikiran untuk mikirin rumah, saya jalanin aja. Pertemuan dimanapun saya jalanin, saya dapat akhirnya 20 bulan. Mobil Leo 3, motor 5, Pajero 1. Sisanya saya uangin, Umi mau apa? Motor kedua beliin emas, mobil kedua beliin emas. Saya beliin emas semuanya, mungkin emas di lemari ada banyak. Itu sebagai bukti saya ke istri saya ngomong, saya pernah jual emas, saya beliin emas buat istri saya. Alhamdulillah Bapak Ibu semua. Seakan-akan doa saya benar-benar mabrur waktu itu. Ketika saya nge-grab itu. Tahu-tahu tanpa kerja keras yang aneh-aneh gitu ya. 2022 bulan Mei, tepat di bulan ulang tahun saya dapat rumah cash 1 miliar. Saya dapat rumah cash 1 miliar. Mau tahu nggak isi saya yang mana? Saya ajak isi saya ke depan boleh?
Saya dapat rumah cash 1 miliar Bapak Ibu semua. Saya sekarang bisa ajak istri saya, anak saya, gak khawatir lagi besok mau tinggal di mana. Boleh next. Ini sebenarnya bukan berkat saya. Saya ngerasa kok saya gampang ya. 2019 Desember sampai sekarang, ikhtiar saya gak aneh-aneh. Cuman gitu-gitu aja, tapi dapat rumah 1 miliar. Ini bukan karena saya, tapi karena Allah, karena doa-doa orang tua saya, karena doa istri saya sebenarnya. Nah, jadi saya ini nggak ada kalau nggak ada istri saya ini nggak ada apa-apanya Bapak Ibu semua. Karena dulu itu jangankan beliin mobil, pakai motor aja, motor kreditan. Ini profil keluarga saya sebelum saya jalanin PTBS. Ini buat istri saya, spesial buat istri saya. Lagu ini mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua. Kalau Anda berjuang sama istri Anda pasti sukses. Kita nyanyi bareng. Ada yang apa lagu ini enggak? Genggamlah tanganku bersamaku, kau kan menentukan arah. Bersama diriku yang kan selalu menjaga dirimu. Yakinkan dirimu temaniku di setiap langkah-langkahku. Ku di sini di sampingmu, ku kan selalu ada untukmu. Kini tiba saatnya kita harus melangkah. Temani diriku di susah waktumu. Genggamlah tanganku bersamaku, kau kan menentukan arah. Bersama diriku yang kan selalu menjaga dirimu. Saya udah ngasih oleh-oleh buat diri saya. Sebagai bukti ya, alhamdulillah sekarang saya tiap bulan bisa beli emas buat diri saya teman-teman. Saya alhamdulillah bisa beli emas. Yang dulunya saya minjem emas kawin, sekarang saya bisa beli emas tiap bulan. Wasilah BTBS, wasilah Yang Sunario, wasilah Kang Dani, Kang Dodi, Kang Agus, Kang Isan, semuanya yang ada di sini tim saya. Mobil, rumah saya dapat. Ini sebagai simbolis, kemarin saya beliin emas dari saya. Ini bukan emas yang ada di rumah, tapi saya beli di kwitansinya Bapak Ibu semua. Mungkin gak seberapa, tapi insya Allah mudah-mudahan bisa menginspirasi buat bapak-bapak. Kalau bapak-bapak harus sukses. Kalau nggak sukses, mau siapa lagi yang bahagian istrinya? Ibu-ibu harus sukses. Kalau nggak sukses, mau siapa lagi yang bahagian bapak-bapaknya? Boleh dong dibantu, Kang Rian. Boleh saya ngalungin? Saya sebenarnya belum pernah ngalungin nih. Spesial hari ini saya ngalungin buat istri saya di panggung ini. Dulu biasa istri saya kalau tiap bulan beli emas beli sendiri aja. Karena beliau juga udah dapat mobil, udah punya pendapatan sendiri. Ada untukmu di sini, ku kan selalu ada untukmu. Ini spesial buat diri saya yang udah doain saya dari awal sampai sekarang. Saya yakin walaupun saya nggak pernah lihat denger langsung, tapi saya yakin ngedoain karena bidadari kedua setelah ibu saya itu istri saya. Yang alhamdulillahnya sekarang beliau juga udah dapat mobil, udah punya pendapatan besar juga setiap bulan.
Bapak Ibu semua, sekali lagi, kalau bapak-bapak nggak bisa sukses, nggak bisa beliin rumah mobil buat istrinya, siapa lagi? Kita sebagai laki-laki yang harus berjuang untuk bahagiakan istri kita. Catat ini, kalau Anda nikah, lalu Anda kerja hanya sekedar nyari makan, apa bedanya Anda sama burung? Apa bedanya Anda sama kambing? Kalau Bapak Ibu semuanya kerja nyari duit, apa bedanya sama makhluk Allah yang lain? Anda harus sukses, bahagiakan istri Anda, bahagiakan suami Anda, bahagiakan anak-anak Anda, bahagiakan orang tua Anda. Anda meninggal dalam posisi di mana Anda punya amal jariah nanti. Saya pernah ditegur sama salah satu follower saya. Gi, kamu ngapain sih? Bisnis-bisnis kayak gitu. Di media sosial saya pernah ada yang WA. Kamu bawa-bawa, ini saya kasih kuncinya ya. Kunci saya bisa tegar sampai sekarang. Jalan bisnis sampai Allah kasih hasilnya. Ini saya kasih jawabannya. Saya selalu pegang ini di setiap video saya. Dari pertama saya kerja, saya selalu punya seperti ini. Saya pernah punya haters yang ngomong, kamu pakai kayak gini cuman seakan-akan supaya kamu kelihatan soleh. Supaya kamu berbisnis syariah. Orang lain ngomong kayak gitu, padahal ini adalah jembatan saya menuju Allah. Ini tasbih digital. Ketika saya memulai bisnis dulu, gak ada yang nolongin saya. Gak ada yang nolongin saya. Saya cuma bisa komunikasi sama Allah. Tapi siapa saya, doa saya bisa dikabul buru-buru. Saya selalu bersolawat setiap hari. Supaya apa? Supaya ketika saya di jalan ketemu mobil, saya bisa langsung berdoa di jalan itu juga. Jadi saya setiap hari solawat. Kapanpun, dimanapun, gak usah nunggu sholat, saya harus doa di kala itu juga. Kelihat rumah, lagi nge-grab, saya langsung doa. Tapi sebelumnya saya sholawat. Sampai sekarang, saya selalu gak ketinggalan nih. Saya pengen Bapak Ibu semua bisa contoh. Mungkin gak usah pakai kayak gini, tapi lakukan sholawat setiap hari sehingga kita bisa berdoa kapan aja, di mana aja, gak usah nunggu sholat. Suatu saat lihat nanti tangan Allah yang akan membuktikan Bapak Ibu semua bisa sukses di PTBS. Saya di sini sama istri saya bukan karena ikhtiar saya, tapi karena doa saya, istri saya dan para leader-leader semua di sini. Dan saya pengen Bapak Ibu semua berdiri, kita doa bareng-bareng. Terakhir, saya pengen doa bareng-bareng, saya pengen ngedoain Bapak Ibu semua. Untuk diri saya udah cukup. Untuk diri saya, untuk istri saya udah cukup. Saya udah bisa punya rumah, saya udah bisa nyekolahin anak-anak saya. Saya bisa berangkatin umroh dan haji orang tua saya udah cukup. Tapi saya pengen ketika saya mati nanti ada yang ngomong, saya sukses karena inspirasi Kang Algian. Tapi saya pengen ketika nanti di akhirat teman-teman di sini bilang ke Allah, saya bisa sukses karena pernah dengar Algian ngomong. Saya pengen Bapak Ibu semua yakinkan hatinya, Allah pasti bantu kita. Allah pasti bantu kita. Saya aja bisa, kenapa kalian gak bisa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, depan saya ada teman-teman saya ya Allah. Mungkin di sini ada teman-teman saya yang lagi punya hutang. Bantu ya Allah hutangnya lunas tahun ini. Ya Allah, depan saya ada teman-teman saya. Mungkin di sini banyak teman-teman saya pengen punya rumah, pengen punya mobil cash ya Allah. Bantu mereka ya Allah. Saya cuma bisa punya doa ya Allah untuk teman-teman saya. Saya akan bimbing juga tim saya dan semua tim SSB tim. Saya pengen ya Allah, kalau Kau bisa bantu saya, tolong ya Allah bantu juga semua peserta konsolidasi akbar tahun ini. Bantu mereka lunas hutang dan ribanya ya Allah. Bantu mereka bisa punya mobil cash ya Allah. Bantu mereka bisa punya rumah cash ya Allah. Bantu mereka bisa membahagiakan orang tuanya ya Allah. Hanya itu yang saya punya, bantu ya Allah, bantu kami ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu aja dari saya Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila salah-salah kata. Terima kasih banyak. Sekali lagi doain saya. Mudah-mudahan saya terus bisa membimbing Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua bisa sukses di PTBS. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Inilah potret keberhasilan
yang bisa diraih di banyak, PTBS. mudah-mudahan sukses semuanya. Masya Allah. Oke, berikan aplaus yang tulus untuk top leader Algier Saputra. Ya. Untuk seluruh peserta untuk mau foto-fotonya boleh di bawah. Oke, berikan aplaus sekali lagi yang tulus untuk top leader Algier Saputra. Kisahnya sangat menginspirasi. Masya Allah. Potret keluarga bahagia sukses, yang bukan hanya sukses tapi mensukseskan juga ya. Terbukti dengan sambutannya, dengan penghargaan dari para mitra-mitranya yang sangat luar biasa. Akan juga dirasakan oleh mitra-mitra seluruhnya di SSB Team. Oke, silakan Ya. kembali ke tempatnya masing-masing. Ya. Untuk ibu dan dedenya. Ya, kami ucapkan terima kasih juga untuk kehadirannya hari ini.